Santet merupakan satu momok yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Fenomena benda-benda kecil yang secara ajaib bisa masuk ke dalam tubuh seseorang ini merupakan salah satu bentuk ilmu santet. Gaibnya kekuatan ini menunjukkan pula tingkat kemampuan pelakunya. Seberapa dahsyatkah ilmu tersebut mempengaruhi aura mistis di lingkungan pelaku santet? Reruntuhan bangunan tua ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai rumah seorang tukang santet. Seberapa dahsyatkah ilmu tersebut mempengaruhi aura mistis di lingkungannya? Kami akan mencari jejak-jejaknya di tempat ini. Didiami sejak tahun 80, kemudian tahun 87 ditinggal oleh penghuninya karena diisukan dengan peluh santet dan sihir, sehingga masyarakat pada saat itu mencurigakan gitu. Nah, dari sejak itulah rumah ini kosong, sehingga banyak saksi mata melihat sering ada cahaya-cahaya berterbangan di sekitar rumah sini. Ini merupakan satu tempat yang memang kita anggap sangat mistis gitu. Oleh karena itulah setiap orang yang akan melewati jalan ini atau tempat ini tentunya akan diganggu dengan hal-hal yang gaib. Pemirsa, saat ini saya bersama dengan Bapak Herman dan juga Bapak Zainuddin yang akan melakukan komunikasi dengan penghuni gaib di tempat ini. Dan Pak Herman adalah merupakan ahli spiritual dari tempat ya Pak Herman ya. Dan nanti Pak Zainuddin ini sebagai mediator. Oke. Bisa dimulai. Silakan Pak Herman. Iya, siapa namanya? Hah? Berarti orang asing ini? Hah? Siapa dia? Belanda dia? Belanda dia? Oh, Belanda. Oh. Berapa lama dia di sini? Sudah berapa lama di sini? Hah? Ya. Sudah 3 tahun. 100 tahun dia di sini. 300 tahun Mas Ari. Boleh saya minta izin tempat di sini untuk uji nyali? Boleh? Boleh. Aman? Aman. Iya. Silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pak Herman, tadi yang masuk ke dalam tubuh Pak Zainuddin ini siapa nih? Makhluk gaib yang sudah ratusan tahun umurnya, dan dia itu asal dari orang Belanda. Jadi sudah mendiami tempat ini sejak zaman penjajahan Belanda. Sudah lama sekali ya? Sudah lama, 300 tahun yang dia sebutkan tadi. Jadi dia adanya sebelum bangunan ini ada mungkin? Ya, menurut sejarah memang ini tempat
tempat pertempuran di zaman Belanda itu, antara orang-orang pribumi dengan orang-orang Belanda Di tempat ini. di tempat ini. Salah satunya Belanda, ada yang gugur juga di sini. Dulu apa hubungannya dengan apa namanya cerita di sekitar ya tentang adanya ilmu santet di sini, Ya. tempat ini nih. Nah, yang jadi permasalahan bukan ilmu santetnya, tapi permasalahan ini adalah tempat perhentian. Perhentian dari beberapa makhluk gaib, berlintas dari mulai sana perlintasan dan perhentian seluruhnya ada di sini. Bahkan dari berbagai jenis pun ada di sini. Dan salah satunya tadi yang masuk ke dalam Salah satunya Belanda. tubuh Pak Zainuddin ini ya. Ya, Pak Herman, sepertinya kekuatannya besar tadi ya. besar. Apa mendiami tempat ini ya. Tadi justru kita nggak akan berlama-lama masuk ke raganya Pak Zainuddin ini. Lalu nanti bisa nggak dibuktikan kira-kira kekuatannya seperti apa, atau bisa diwujudkan untuk dalam bentuk sesuatu atau mungkin Ya, bisa Pak? coba mungkin ada masih sisa-sisa barang yang tersisa di sini, akan kita coba lewat raganya Pak Zainuddin ini akan mengangkat juga nanti. Kita Oh, gitu. kirim juga rohnya, karena nanti kita juga nggak akan mengangkat sendiri, kita akan pakai rohnya, gaibnya daripada yang ada di sini. Bisa silakan sekarang. Iya. Oke, silakan. Nih, Pak Herman, sepertinya keris ya yang kita dapat ya. Ini kerisnya ada isinya nggak nih kayak? Ya, itu sudah karena barang lama ya, umurnya udah ratusan tahun itu. Nah, ini seperti masih ada tersimpan lah. Nah, masih tersimpan isinya sih. Ada kekuatan gaibnya di sini. Ada kekuatan gaibnya di situ. Seperti apa kekuatan gaibnya? Kekuatan gaibnya ini ya sebagai pengobatan juga bisa digunakan orang untuk pengobatan. Nah, ini simbol daripada ya orang tua di sini. Nah, jadi pemilik asli di sini, penghuni rumah asli, penghuni pertama di sini. Inilah bendanya yang ditinggalkan. Nah, jadi ini untuk bisa digunakan untuk Fungsinya tadi. ya, Fungsi untuk penyembuhan juga, pengobatan lewat perantar, lewat ini gitu. Pada hakikatnya memang kembali kepada Allah gitu. Tapi banyak juga orang menggunakan dal gitu. biasanya penyembuhan apa nih yang bisa digunakan dari keris ini? Ya, semacam ilmu peluh, guna gitu. Mhm. Macam sihir segala macam. Ya, Termasuk ilmu santet juga ya. ya, Jadi penangkalnya ini ya, penangkalnya semacam penangkal. keris ini ya. Iya. Baik, makasih Pak Herman dan juga makasih Pak Zainuddin. Pemirsa, demikianlah tadi ritual komunikasi yang baru saja kita lakukan dan juga pembuktian dari kekuatan gaib di tempat ini. Dan benda inilah yang didapat, sebuah keris yang berguna untuk menangkal dari segala kekuatan gaib yang bersifat negatif seperti guna-guna dan juga ilmu santet dan sebagainya.
Alhamdulillah. Baik. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada Kang Iin. Adalah seorang ahli spiritual yang berasal dari luar daerah ini. Kang Iin, saya mau nanya nih. Iya. Kalau menurut Kang Iin sebagai orang luar dari daerah sini, Iya. kekuatan spirit gaibnya di tempat ini bagaimana, Kang Iin? Ya, cukup powernya cukup gede gitu lah. Auranya cukup gede Di mana-mana aja kira-kira, Kang Iin? di sana. Sudah mana? Sana. Iya. Pasti. Di pohon ini ya. Ah, Itu ada apa aja di Kang Iin? itu ada makhluk gaib yang cukup powernya kuat ya. Badannya besar sekali itu. Nah, itu bisa kita coba kita dilihat coba dengan ini ya. Iya. Main mau Kita coba. Ya, ya bergerak dia. Itu kalau bergerak berarti tandanya katanya itu powernya gede. ada tuh ya. Ada. Itu yang besar itu bentuknya seperti orang bilang itu. Ya, Dua atau dua. ya seperti Gandarawa itu. Betul itu, betul. Jadi bulunya panjang ya. Ininya juga sangat serem sekali. Memang ada di atas. Terus sedang apa dia sekarang? Melihat ke arah kita atau dia? Dia nggak melihat ke arah kita, tapi sedang melihat ke sebelah sana. Ada berapa Kang Iin? Ada cuma satu atau Satu, dua? cuma satu di sana. Gede besar ya. Iya, Kekuatan juga pun begitu ya. iya. Oke, gimana lagi Kang Iin? Nah, kita lihat di sana, di belakang. Kul iya ilayya nastaman rapanu minajin. Hadir. Fakuli nasaminda kodana najabayah di luar rizqa manaku kolam serta tidak kita andalan awal yang kulisok itu. Bergerak juga ya. Iya. Ini sini apa nih wujudnya? Ini wujudnya jin ya. Jin mungkin suruhan dia dulu. Orang tua di sini dulu ini. Jadi sepertinya di jin piaraan atau bagaimana? Ya, ini jin piaraan. Lalu apa hubungannya dengan ilmu santet yang apa namanya? Nah, mungkin Kerap orang sini bicarakan apakah ada hubungannya dengan jin yang ini? iya, ini mungkin suruhan dia dulu. Suruhannya sehingga dia tidak mau beranjak dari ini walaupun orangnya sudah tidak ada. Lalu Kang Iin, apakah kekuatan-kekuatan gaib yang ada di sini nih? Kan ada yang tadi lumayan cukup besar ya. Itu apakah bisa diwujudkan menjadi sesuatu atau tidak? Mudah-mudahan saya bisa. Ini dia nih. Iya, Sepertinya sebuah batu ya. pegangan dia dulu. Batu yang punya yang rumah ini dulu dipegang oleh dia orangnya sudah tidak ada, ini tetap dipegang oleh dia. Khasiatnya apa nih Kang? Ya mungkin untuk kekuatan ini dan untuk kepalan mungkin ya. Kita coba aja. Apa ya? Nama apa?
Ini ada garis ini, garis kekebalan ini, yang tengah. Dan batu ini sendiri bisa kita ambil atau harus dikembalikan? Bisa ambil lah. Bisa ambil. Insya Allah. Inna Allah di alam bisa. Kun payakun. Terus aing ya, aing nama. Silakan. Ya. Jadi inilah perwujudan dari energi ya di tempat ini ya, energi gaib ya, Kang In. Berupa batu ini. Lalu Kang In, kira-kira di lokasi ini sekitar sini juga di mana nih tempat yang paling angker? Kekuatannya cukup besar. Di dalam sini. Di dalam sini. Di dalam ini. Bisa kita situ kan? Boleh. Di mana tadi Kang? Di sana. Di situ. Di mana? Ini ataupun di sini sama. Dua tempat ini. Iya. Tapi yang powernya kuat, sangat kuat ini. Walaupun tempatnya sama ya. Kalau di sini ada apa di sini? Di sini ada jin juga, di sini jin juga. Yang ini dia sedang di mana? Nah, di atas. Semua juga di atas. Oh, di atas. Iya. Nanti insya Allah bakal bisa dilihat oleh orang yang ikut uji nyali di sini. Insya Allah. Kalau yang di sini kenapa yang sini lebih besar dari yang sini? Ini lebih besar karena usianya sudah lama, udah sekian ratus tahun mungkin. Jadi menurut Kang In lokasinya cocok Di sini cocok. Pemirsa, demikianlah tadi deteksi yang baru saja kita lakukan. Dan ternyata di sinilah lokasi yang cocok untuk uji nyali kita nanti. Dan sekarang saya menunggu siapakah orang pertama yang berani untuk ditinggal di sini sendirian dan semalaman. Hai Kang In. Ya. Nggak berani. Takut setan. Takut kesantet nantinya. Kayaknya enggak. Karena waktunya enggak ada untuk ini. Ya terus terang takut. Ya, kayaknya sih nggak ini banget man. Yakin sih yakin gitu. Pemirsa, bersama saya sekarang sudah ada seseorang yang penyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali. Untuk itu mari kita berkenalan dengan peserta kita. Ya. Selamat malam. Malam. Mau datang di dunia lain. Siapa namanya Mas? Dodi Iskandar. Mas Dodi. Jadi udah siap ya untuk ikut uji nyali ya? Oke. Lalu bisa Kang In buktikan mungkin. Mas Dodi sebenarnya pengen melihat nih seperti Bisa, apa nih insya Allah. makhluknya dan kekuatannya seperti apa. Iya. Auranya ya. Auranya berarti ada. Kita coba dari sana. Agak paling besar. Paling besar yang tadi dari sana ya. Iya. Makhluk gaibnya tinggi besar ya. Berbulunya panjang, matanya merah, hidungnya besar, kukunya panjang, sampai melengkung begitu ya. Nah, taringnya juga besar sampai ke sini kayak genderuwo gitu lah ya. Ini juga sama, tapi yang paling besar itu dari sana gitu. Kalau gitu kan saya jelaskan peraturannya. Di sini ada kamera nih, dari sana, yang akan merekam segala kegiatan Mas Dodi di sini. Ada mikrofon yang akan merekam segala bentuk suara di sini. Ya. Jadi nanti apabila Mas Dodi mundur tengah jalan atau menyerah, melambai ke kamera,
ya, dan berteriak. Nanti kita akan menghampiri Mas Dodi. Jadi nanti di sini akan ditinggal sendiri, ya. Dan nanti duduk di sini, ya. Dan tidak boleh tidur. Harus tetap sadar karena nanti Mas Dodi akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini, apa yang Mas Dodi dengar semuanya. Oke, dan kita juga akan mematikan lampu karena kita akan menggunakan inframerah. Jadi nanti walaupun dalam keadaan gelap, apabila Mas Dodi menyala, melambai ke kamera, kita akan tetap memonitor Mas Dodi. Oke? Pada batas waktu yang telah ditentukan, kita akan jemput. Siap? Silakan. Pemirsa, apa yang terjadi pada peserta uji nyali kita? Mari kita jemput. Yuk, Pak. Ya, studi belakang. Studi waktunya telah selesai ya. Studi, bisa tolong Mas Dodi ceritakan apa yang Mas Dodi rasakan ketika Mas Dodi ditinggal di sini sendiri? Pertama-tama sih kayaknya nggak ada rasa apa-apa. Setelah mau detik terakhir dari situ tuh bayangan putih kemari. Terus diri di sini, di sini ya, pastinya nggak berani nengok sebentar doang, nggak berani nengok lama, takut di gimana sih, kan di hati ya kuatinnya. Bayangan putih itu berupa apa? Berupa orang? Kayak atau wajah gitu sih, putih gitu jalan, kemari ngambang gitu.
Diri di sini nggak bunyi kayak bunyi burung gitu, wah kayak bunyi burung gitu. Tapi sempat kelihatan Mas Dodi burungnya seperti apa? Burungnya sih nggak kelas bunyi kayak wah bunyi Burungnya aja. gitu dong. Berapa kali bunyinya itu? Bunyi 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali ya. Dan sewaktu ada bayangan di sini itu yang membuat Mas Dodi tadi takut ya. Iya. Dan makanya tidak berani melihat itu. Iya. Waktu Mas Dodi melihat bayangan itu tidak ada keinginan Mas Dodi untuk menyerah atau mundur? Kayaknya sih enggak. Kenapa? Karena dulu juga waktu di camping di Cipelang pernah kayak gini, kejadian kayak gini juga. Waktu mau ngambil wudhu di sebelah itu juga bayangan cewek putih pucat begitu, jadi dikuat pikiran kuatin. Dan perasaannya pada waktu itu sama dengan yang sekarang masih dirasakan di sini ya, melihat bayangan putih tadi ya, tidak terlihat jelas mukanya seperti apa. Nggak berani mau ngeliat jelas, kalau ngeliat gitu doang sih kayak putih gitu sih. Jadi nggak begitu jelas banget mau ngeliat gitu, ada saat ngeri juga makanya buru-buru kemarin nggak berani ngadep sana lagi. Melirik itu enggak? Melirik sebentar, cuman agak lama juga dia di sini, terus nggak berapa lagi dia kesana lagi. Hilang ya? Nah, hilang. Setelah itu baru Mas Dodi berani lagi. Nah, ya. Oke, Kang In, bisa tolong Kang In jelaskan kepada peserta kita tadi apa yang dirasakan oleh peserta kita nih, Pak? Memang tadi untuk sekilas akan datang kepada Nak Dodi ini ya, tapi ini Nak Dodi ini punya kekuatan atau power yang cukup sehingga rasa takut dan segala macam itu bisa ditahan oleh dia sendiri. Powernya bro, gimana tuh? Bisa Ya, tolong? power. Jadi dia itu nggak begitu berani. Sebab kalau kita berani tidak mungkin akan menjamah begitu. Tapi kalau setengah-setengah ya biasanya begitu. Kalau setengah-setengah dia akan mendekat ya. Iya. Malah. Jadi sebenarnya dari kita sendiri ya. Iya, dari Yang kita sendiri. tergantung kita mengatur bagaimana ya. Iya. Lo kalau ada suara burung tadi benar burung siluman atau Ya, memang siluman. burung betul? Memang burung siluman. Sebab kalau memang burung betulan kita tadi sudah dengar. Gitu ya. Memang di tempat kita nggak mendengar suara Nggak burung ada kan? apa-apa. Tadi keras ya suaranya. Keras. Di Itu siluman. nggak berapa barangan yang bayangan putih itu ya, terus nggak lama. Dua kali wah bunyi keras. Nah ini tadi bayang putih tadi itu sebenarnya yang penunggu-penunggu Iya. yang mana tuh yang Di sini, yang di sana. yang di pohon yang tadi yang kekuatannya cukup besar ya. Iya. Artinya apa yang akan dia lakukan pada peserta kita? Mungkin dia itu akan mencoba menjamah atau masuk pada dirinya Nak Dodi ini. Tapi karena punya kekuatan, power, keyakinan, jadi tidak bisa masuk. Alhamdulillah. Jadi kuncinya itu aja ya. Iya, kuncinya itu. Lalu Mas Dodi, sekarang saya mau tanya pendapat Mas Dodi tentang dunia lain itu apa? Tentang hal-hal gaib itu apa? Kalau ngeliat sih, sering ngeliat di TV juga. Kayaknya sih nggak ini banget, cuman yakin gitu loh. Bahwa hal-hal tersebut ada ya? Ada. Bahwa Tuhan menciptakan Iya. makhluk yang nyata dan yang tidak nyata ya. Karena Allah juga kan gaib, jadi nggak percaya bahwa gaib ada. Oke, kalau begitu Mas Dodi selamat ya telah melewati uji nyali ini, dan sebagai penghargaan kita akan memberikan sebuah kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp1.500.000 ya. Sekali lagi selamat ya. Baik pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang pertama, dan peserta kita dinyatakan berhasil. Ya. Ya. Takut aja sama hantunya. Gak berani aku takut. Wah, nggak berani nggak waktunya, sorry. Berani. Coba, pengen coba aja.
Pemirsa, sekarang saya berada di lokasi uji nyali yang kedua, dan di sebelah saya sekarang sudah ada seseorang yang bernyali besar yang ingin ikut dalam uji nyali. Dan nanti Kang Iin akan menjelaskan kenapa lokasi ini menjadi uji nyali yang kedua. Kang Iin bisa tolong dijelaskan nanti ya. Oke, kalau gitu kita akan berkenalan dengan peserta kita dulu. Selamat datang di dunia lain, Mas. Siapa namanya? Nanda. Nanda. Oke, Nanda. Udah siap untuk ikut uji nyali ya? Oke. Kang Iin bisa tolong Kang Iin jelaskan kenapa lokasi ini menjadi lokasi yang cocok untuk uji nyali kita yang kedua nih? Lokasi ini sangat hebat sekali ya. Tempat ini makhluk gaibnya di sini sangat kuat sekali, powernya sangat kuat dan segala macamnya. Insya Allah nanti yang paling kuat di sana akan datang ke sini, juga dari sini, ya, juga dari depan sana. Lalu ada apa aja di sini tadi? Yang kalau di dalam ini sendiri sekarang ada apa? Kalau di sini ada makhluk gaib jin, ya. Sedangkan dari sini adalah kuntilanak yang datangnya dari sumur itu belakang. Jin dari sana, juga jin dari sana. Anda masih ingin ikut terus? Yakin ya? Oke. Kalau gitu akan saya jelaskan peraturannya ya. Ini ada kamera ya, juga di sana yang akan merekam segala kegiatan Mas Anda di sini. Dan juga ada mikrofon di sini. Ya, akan merekam segala bentuk suara. Apabila nanti Mas Anda berhenti tengah jalan untuk menyerah, melambai ke kamera dan berteriak, nanti kru dari dunia lain akan menghampiri Mas Anda. Dan juga kita akan mematikan lampu di sini. Ya, kita menggunakan inframerah. Walaupun dalam keadaan gelap, tapi kita tetap bisa memonitor Mas Anda di sini. Dan juga kita akan meninggalkan Mas Anda di sini sendiri. Ya. Dan Mas Anda boleh duduk dan berdiri, tapi tidak boleh melewati batas ini. Hanya di sini aja. Karena ini garis batas kamera. Apabila Mas Anda tidak terlihat di kamera, kita tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan nanti Mas Anda juga tidak boleh tidur. Karena nanti Mas Anda akan bercerita kepada kita apa yang terjadi di sini. Mungkin Mas Anda lihat atau dengar, atau mungkin ada keanehan lain yang Mas Anda rasakan. Oke, ada batas waktu yang telah ditentukan, nanti Mas Anda akan kita jemput. Siap? Oke, silakan. Pegang ini.
Mas Nanda, tadi Mas Nanda menyerah ya? Menyerah. Kenapa Mas Nanda menyerah? Serem. Ditambah hujan. Ada apa yang mungkin Mas Nanda lihat atau dengar atau Mas Nanda rasakan? Enggak cuma dengan gimana ketek-ketek di belakang sini, Pak. Seperti apa suaranya? Ya gitu, angin-angin gitu. Terus saya nyerah. Lalu melihat sesuatu nggak di sini atau di luar atau mungkin Mas Nanda merasakan ada sesuatu yang menempel atau menekan? Suatu energi gitu. Gimana? Kayaknya ada aja yang deketin gitu aja. Lalu kenapa hujan jadi membuat Mas Nanda ini seperti semakin takut rasanya? Kedengerannya denger nih, yang namanya setan paling suka sama udara-udara kayak gini, makanya udah perasaan tuh udah nambah. Angin, bisa tolong Kang Angin jelaskan kenapa nih yang dialami oleh peserta kita? Memang benar ya, tadi udah duduk di atas sana, di atas kepalanya Nanda ini. Iya. Udah mau turun sebenarnya. Dari sini juga udah mulai mau masuk. Ya karena cepet dia nyerah gitu. Otomatis dia juga udah pergi lagi ya? Nyampe gitu. Lalu apakah makhluk-makhluk tadi mengganggu pikirannya Mas Nanda atau mungkin yang jadi membuat? Mungkin enggak sebab enggak pernah meraba badannya, tapi kalau udah meraba saya tidak tahu. Terima kasih Kang Angin. Ya. Oke. Pemirsa, demikianlah tadi akhir dari uji nyali kita yang kedua dan peserta kita dinyatakan gagal. Santet yang dikenal oleh masyarakat Indonesia tentu dengan istilahnya saja hanya dikenal di lingkungan kita atau budaya kita, terutama budaya mistik kita. Dalam bahasa Arab tentu istilahnya tidak ada. Karenanya secara umum Al-Quran menyiratkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah mistik seperti ini dikaitkan dengan istilah sihir. Secara umum bahwa ketika santet adalah bagian daripada sihir, maka Al-Quran mengakui ilmu ini ada. Hanya bentuknya dan medianya yang berbeda. Setinggi-tingginya ilmu yang dimiliki oleh manusia, hendaknya diimbangi dengan kerendahan hati. Karena tidak ada satupun ilmu yang abadi dan mampu mengalahkan sang Khalik. Saya Hari Panca akan menerobos gerbang dunia lain berikutnya. Pemirsa, kekuatan mistis di tempat ini telah membawa rasa penasaran saya. Dan saya akan mengajak Anda untuk menelusuri dunia lain di tempat ini. Nantikan saya minggu depan.